Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trindra Gunawan dan saya di sini untuk minggu keempat. Saya ingin membuat video yang bertemakan tentang inflasi. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Anda tentu pernah mendengar istilah inflasi tersebut. Tapi apa itu inflasi sebenarnya? Pengertian inflasi adalah kondisi ekonomi di mana terjadi kenaikan dari harga barang dan jasa di suatu negara dalam jangka waktu yang panjang. Penyebab inflasi ini adalah umumnya karena ketersediaan barang dan uang yang beredar tidak seimbang. Indonesia juga pernah mengalaminya secara besar-besaran pada awal kemerdekaan dan pada tahun 1998 akibat dari kekacauan ekonomi dan politik. Tak hanya itu, di awal tahun 2020 pun sempat terjadi inflasi yang merupakan pengaruh dari pandemi virus COVID-19. Sehingga dampak inflasi yang ditimbulkan yakni membuat pendapatan dan standar masyarakat mengalami penurunan. Namun untuk kali ini, mari kita bahas awal Indonesia mengalami inflasi. Indonesia mengalami inflasi pertama kali saat awal kemerdekaan. Keadaan ekonomi Indonesia pada saat itu sangat terpuruk, di mana biaya kebutuhan masyarakat meningkat 100%. Penyebab terjadinya inflasi di awal kemerdekaan Indonesia adalah terdapat 3 jenis mata uang yang beredar di masyarakat secara tidak terkendali. Mata uang tersebut meliputi yang A, uang kertas de Javanes Bank yang merupakan peninggalan zaman kolonial Belanda, dan yang B, uang kertas dan logam pemerintahan Hindia Belanda. Yang C, yang ketiga, uang buatan Jepang yaitu de Japanese Reigering Dai Nippon yang emisi 1943 dan Dai Nippon Teikoku Seibu emisi 1943. Adanya 3 jenis mata uang tertentu membuat kondisi ekonomi tidak sehat karena pemerintah tidak bisa mengendalikannya secara stabil. Terlebih Indonesia belum punya mata uang resmi sebagai alat pembayaran. Setelah kita tahu asal-usul mula terjadinya inflasi di Indonesia, sekarang kita bahas penyebab inflasi apa? Karena kita sudah tahu Indonesia apa yang menyebabkan terjadinya inflasi, kita bahas penyebab umum terjadinya inflasi di suatu negara. Suatu keadaan yang menunjukkan terjadinya inflasi adalah adanya kenaikan harga kebutuhan sehari-hari, baik jasa maupun barang. Namun rupanya tidak hanya itu. Terdapat beberapa penyebab inflasi lainnya yang perlu kita ketahui. Berikut adalah penjabarannya. Penyebab pertama adalah meningkatnya biaya untuk produksi. Pada saat permintaan terhadap suatu barang meningkat drastis, maka bahan baku yang digunakan akan langka. Akibatnya, harga barang jauh lebih mahal, sedangkan perusahaan-perusahaan tersebut harus tetap memproduksi barang yang sedang diminta oleh pasar dengan harga normal, sehingga produksi yang dilakukan menjadi terhambat. Penyebab selanjutnya adalah yang B, uang yang beredar tinggi. Namun barang yang diproduksi di pasaran sedikit sehingga menimbulkan kenaikan harga. Dan penyebab ketiga adalah inflasi ketika permintaan barang dari masyarakat tinggi, tetapi kebutuhan tersebut tidak tersedia. Akhirnya terjadi kelangkaan yang membuat kenaikan harga. Hal berikut yang ingin saya bahas adalah dampak dari inflasi tersebut. Dampak dari ini bisa dibedakan menjadi 2, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Untuk dampak positif sendiri, bagi sebagian pihak akan diuntungkan dengan adanya kondisi ini. Pihak yang diuntungkan dari inflasi adalah para pengusaha yang memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan kenaikan harga barang. Jika harga barang naik, maka produsen akan menaikkan tingkat produksi. Peningkatan jumlah barang akan membuat penghasilan produsen juga naik. Untuk dampak negatif, berikut adalah penjabarannya. Yang pertama adalah distribusi pendapatan tidak merata, karena yang diuntungkan hanyalah golongan pengusaha saja. Dan berikutnya, ekonomi suatu negara tidak stabil. Yang ketiga, permintaan barang terus meningkat di masyarakat. Dan yang keempat adalah biaya ekspor melambung tinggi akibat devisa negara menurun. Dan yang 5, harga bahan pokok cenderung berubah dan tidak stabil. Cara mengatasi inflasi,
Agar kondisi ini tidak terus-menerus memburuk, diperlukan solusi untuk mengatasinya dengan berbagai cara. Salah satunya adalah sebagai berikut. Cara mengatasi inflasi adalah dengan menerapkan kebijakan moneter. Sesuai namanya, kebijakan moneter adalah keputusan yang diambil pemerintah untuk menjaga kestabilan moneter, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Implementasi kebijakan moneter dilakukan dengan membatasi jumlah uang yang beredar. Sedangkan cara kedua adalah dengan mengimplementasikan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini adalah aturan yang dikeluarkan untuk mengatur pengeluaran dan pemasukan pemerintah. Berbagai cara dapat dilakukan, yakni dengan menghemat pengeluaran pemerintah, menaikkan tarif pajak, meningkatkan jumlah produksi, dan menambah jumlah barang di pasar, serta menentukan harga maksimum penjualan barang di masyarakat. Mungkin sampai situ saja penjelasan inflasi dari saya untuk tugas di minggu ini. Kurang lebihnya mungkin bisa Anda sampaikan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.